Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tarik nafas dalam-dalam dan tenangkan diri kalian. Hai Moms, selamat datang di channel Bidan Digital bersama aku Bidan Azizah. Dan aku seneng banget bisa nemenin kalian dalam perjalanan kehamilan yang luar biasa ini. Di seri 7 hari ini, aku akan ngebahas tuntas tentang kehamilan. Mulai dari tanda-tanda kehamilan, perubahan di setiap trimesternya, sampai persiapan dalam menyambut si kecil. Aku tahu, pasti banyak banget di antara kalian yang lagi deg-degan nunggu hasil tes kehamilan, atau mungkin baru saja denger kabar bahagia. Nah, video ini spesial banget buat kalian karena kita akan ngebahas tentang tanda-tanda awal kehamilan dan apa saja sih yang harus dilakukan ketika kalian tahu kalian sedang positif hamil. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Dijamin pasti banyak info penting dan tips seru yang sayang kalau kalian lewatin. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Jadi sebelum kalian tahu tentang tanda-tanda awal kehamilan, kalian juga harus tahu dulu apa sih kehamilan itu dan gimana sih kehamilan itu bisa terjadi. Nah, singkatnya gini, kehamilan itu bisa terjadi karena sel sperma berhasil membuahi sel telur. Sel telur yang sudah berhasil dibuahi oleh sel sperma akan menempel di dinding rahim. Sel telur yang sudah berhasil dibuahi dan menempel di dinding rahim ini akan berkembang menjadi janin. Proses ini benar-benar amazing. Dari sel yang kecil menjadi manusia yang utuh dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tanda-tanda awal kehamilan. Jujur ya, setiap perempuan itu pasti akan berbeda-beda yang dirasakan. Ada yang langsung mual parah, ada yang cuman lebih sensitif aja, bahkan ada yang gak ngerasain apapun. Tanda yang paling umum sih telat datang bulan ya, tapi gak usah panik kalau telatnya cuma 2 atau 3 hari. Aku saranin kalian tes pack kalau sudah telat kurang lebih 1 minggu. Dan kalian juga harus lihat tanda-tanda yang lain, seperti payudara yang lebih sensitif dan bengkak, sering buang air kecil, gampang capek, dan tiba-tiba pengen makan makanan yang aneh. Dulu waktu aku hamil, aku ingat banget, aku jadi lebih sensitif terhadap bau-bauan, terutama bau masakan dan bau parfum suami. Padahal biasanya tuh aku gak kayak gitu. Mau masak pun biasa aja. Tapi semenjak aku hamil, terutama nih di trimester pertama, aku jadi lebih gak tahan dengan bau masakan sama bau parfum suami. Oke, kalau kalian ngerasain beberapa tanda-tanda tadi, kalian wajib untuk melakukan tes pack. Tapi, kapan sih waktu yang paling tepat untuk melakukan tes pack? Idealnya adalah 1 minggu setelah telat datang bulan. Dan yang lebih akurat lagi untuk dilakukan tes pack adalah di pagi hari setelah bangun tidur. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu hormon kehamilan atau HCG udah cukup tinggi terdeteksi oleh tes. Nah, soal jenis tes ada banyak pilihannya. Ada yang bentuknya strip, midstream, atau digital. Tinggal pilih aja. Tapi, apapun pilihan kalian, pastikan kalian membaca petunjuk penggunaannya dengan baik dan benar. Karena kalau misalnya salah, itu juga akan mempengaruhi hasil. Yes, hasil tesnya positif. Selamat ya, Mam. Ini adalah momen yang luar biasa. Tapi gak usah panik dan gak usah khawatir. Wajar sih kalau seperti itu. Nah, biar gak panik, kalian harus tahu tips-tipsnya. Hal yang pertama kalian harus lakukan adalah tarik nafas dalam-dalam dan tenangkan diri kalian. Share kabar bahagia ini ke pasangan atau keluarga dekat kalian yang bisa memberikan dukungan. Dan jangan pendam ini sendirian ya. Kedua, lakukan pemeriksaan ke bidan ataupun ke dokter kandungan. Bidan atau ke dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan dan memberikan vitamin ataupun suplemen yang dibutuhkan. Nah, jangan ditunda-tunda karena kesehatan ibu dan bayi itu adalah yang paling utama. Ketiga,
Mulai jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan hindari hal-hal yang bisa membahayakan kehamilan. Misalnya merokok, minum alkohol, obat-obatan terlarang. Dan ingat ya, kalau apa yang kamu makan akan mempengaruhi perkembangan janin. Oke moms, itu dia video kita hari ini tentang tanda-tanda awal kehamilan dan apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita tahu positif hamil. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan buat kalian. Aku ada info penting nih buat kalian yang lagi hamil. Kalian butuh panduan kehamilan biar nggak bingung, biar nggak pusing, dan biar nggak panik. Aku kemarin bikin e-book tentang panduan kehamilan. Nah, kalian bisa langsung check out, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Jangan lupa like video ini dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang seputar kehamilan atau pengalaman yang ingin di-share. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi-informasi seputar kehamilan yang lain atau video-video aku yang berikutnya.